Shalom. Pada sekali hari ini, amin. Baik saudara, kita akan memulai pada pagi hari ini. Kita fokuskan hati kita. Kita minta biar Tuhan datang mengurapi setiap hati kita.
Sekarang kita lagi berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Yesus Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Tak sentipai Jesi Tuhan, 觉得你深夜的降临，挚爱传说，大能完美，直到几人心神迹，你眼中你看不着一切独一的你，你必将所以心灵成就。你眼中你看不着你眼睛我生命，祷告盼望荣耀不是向你。敬拜神你，充满神你，高举双手荣耀归你，专心听说你的话语，世世代代都不变移。你眼中你看不着一切不离的你，你必将所以心里拯救。你眼中你看不着你面对我生命，祷告盼望荣耀不是向你。你眼中你看不着你却不离了你，你必将所以心里拯救。你眼中你看不着你面对我生命，祷告盼望荣耀不是向你。是我们的保主，寻求很有安宁，你要赐福是你，真心之意，千玫瑰做香你，我们一定要跟随你。是我们的保主，是求很有安宁，你要赐福是你，真心之意，千玫瑰做香你，我们一定要跟随你。你眼中你看不着一切不离了你，你必将所以心里拯救。你眼中你看不着你面对我生命，祷告盼望荣耀不是向你，祷告盼望荣耀不是向你，祷告盼望荣耀不是向你。
Jemaat, silakan duduk kembali. Saya akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu indah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambung firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang dicari dia di kuhobo. Semua luar biasa. Siapa? Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk mendapat kesempatan ya bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau tu, dia di jika kita lagi kata lo coloi pai cai kamu tu, itu pai. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan lebih dari hidup. Jadi nak selain kau esnya kemusita, nak ai nak kaitu, cau kau nak esnya kau. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, cái ai là tôi sẽ cái một sự mà phải quên đời dập gì tiêu đời sa đập chích rồi sẽ cái chưa sẽ ta ya số với ta này nên cái tình sim tình nên cái ý lại ai năng cái xây lên cái chủ. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini dan ayat ini mungkin tidak asing bagi kita. Kalau nang dem cái cicak saya cái tôi năng người của điều,因为cicak saya cái tay này hơi bay ya sih cicak saya cái. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini terdapat 3 kali kata atau perintah yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Ada 3 kata yang diulang dalam ayat ini, yaitu dengan segenap. Mang lại thấy chắc xe cái thì chúng mình là nó như là ta anh chỉnh xin ý lại anh làm cái chủ làm cái xây nó thì chắc xe cái nào thôi điều xa cái của xa cái mà đi đủ gì chỉ chơi đi rồi chỉnh xin. Suatu kata yang diulang-ulang berarti itu sedang di-highlight. Di-highlight itu seperti ditandai atau ditebalkan. Itu artinya kata itu sangat penting. Nó sẽ cái lại bên kalau cukup về ta liêu ta berarti itu sedang cái kỳ họ điều là ta ai chú ý chỉ cái của. Ayat ini sedang mengajarkan kita atau sedang memerintah kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Thì chắc sẽ cái gì kêu là ta ai làm cái chủ tính chính sinh này. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas kepentingan kita yang lain. Musita năng ai hiểu năng cái chủ相同要超过năng从头sai qua cái người. Kenapa begitu penting untuk mengasihi atau mencintai Tuhan? Cho nên là điểm ai năng cái chủ anh ấy tổng yếu này. Karena yang pertama tentu ini adalah perintah. Thầu cái năng ở trái anh ấy đủ sự ý kiểu năng cái. Ya kan dikatakan inilah perintah yang pertama. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jadi perintah yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi anh ấy đủ sự đi thầu cái kiểu năng cho cái gì cái kiểu năng cho đủ sự kiểu năng ai bắt năng đủ không ai năng cái. Mungkin kita berkata saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah memberikan waktu saya untuk duduk di gereja ini. Ini bukti saya mengasihi Tuhan. Atau mungkin kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Saya sudah ambil bagian atau saya sudah terlibat dalam pelayanan. Atau mungkin sebagian orang mengatakan saya mengasihi Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah pendeta. Sĩ ta là nhân sinh năng xíu năng so tài với, 我已经爱我的主了，我
已经这一个时间来做礼拜，我已经对人都甲转落服侍主。咱想啦，我是已经是一个牧师了。Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar pujian yang kita naikkan, tetapi mengasihi Tuhan harus ada tindakan yang terlihat, yang nyata. 咱爱咱家主，唔是咱用嘴打出来的，但是要咱用咱家行动出来。 Banyak kita atau banyak orang hari-hari ini terjebak di dalam indahnya dunia. 正在基督徒到这个时间是你的生活里边，依靠你个好的生活影响的。 Kita menjadikan sesuatu sebagai kesenangan hidup kita. Misalnya apa? Pekerjaan kita. Kita begitu getol bekerja, kita begitu suka dengan pekerjaan kita. Pekerjaan itulah hidup kita. Asita ulang kinan intin suka ikai kan kue, itu ikan kue bukan cuy di ikai kue lo. Jadi ikai sewa nolong situ ikan kue. Atau kita sedang mengejar suatu penghasilan, pendapatan uang yang kita inginkan. Kita bekerja, kita lakukan semua demi uang atau demi apa yang kita inginkan. Sesungguhnya itulah hidup kita. Asita nak video tang lui, nak kasih kan longcong liu do liu kau, sek nak kasih sewa usi video tang lui. Tetapi apa yang terjadi kalau yang kita harapkan, yang kita kejar itu tidak sesuai datangnya dengan apa yang kita inginkan? Asita lahian si nang so cuy kai nang so hibang kai nang tek video, simi kai bok. Banyak orang yang menjadi depresi, stres karena direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Asita konan toy biki nang kai sekwang asita kai cio bikui. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang, lalu kita tidak mendapatkannya, kita menjadi kecewa. Nang ucapai hi tu kai pak nang ucapai hi bang nang kalau tek video pinjol nang lu siwa sekwang. Contoh lain lagi misalnya kalau sudah mulai masuk musim pemilu, ya, pemilihan pejabat yang baru, lalu dia tidak lolos. Bapak Ibu Saudara tahu apa fenomenanya? Rumah sakit jiwa ramai, ya, karena nggak kepilih jadi caleg. Stres. Nang kira kai pilung kalau ai suang ke isikan, kalau kai nang suang video pinjol tanah stres. Banyak orang yang merasa dirinya gagal lalu menyakiti dirinya sendiri. Oke, saya mau lepen ceng nang sekpai itu muai kaki. Sesungguhnya orang-orang yang seperti tadi itu, mereka itu menempatkan apa yang dia inginkan sebagai hidupnya. Jadi saya nang ilusi video, ikai mukil, saya coba ikai saya buat lagi. Dan orang-orang seperti ini tidak pernah menempatkan Tuhan yang utama. Jadi saya nyopang kenang ibu pang cu to yang tahu coy. Sehingga ketika semua itu tak sesuai dengan keinginannya, dia menjadi kecewa, dia menjadi marah, bahkan dia menjadi depresi. Kalau tek widi iso siok mereka itu pintu mari pusat. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nang ai hidup nang kai cu, lai so to nang kai sewa siang tong iyo. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya keperluan kita, kepentingan kita dalam hidup ini.
咱伫爱求咱家主来做咱所需要嘅政策要都来生活。 Selama kita masih menjadikan yang lain sesuatu kepentingan kita, misalnya saya mau datang ke gereja, ada kepentingan saya mau diperhatikan. Nah itu walaupun kita di gereja, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena kita membawa kepentingan pribadi ke sini. Asina ulang去来家灯，因为伊有一个所。 需要，还是说一个要求，就是咱来到等有人在看伊，在关心伊。 Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah mementingkan Tuhan? Apakah Tuhan itu udah yang utama dalam kehidupan saya? 即係咱愛來到咱嘅主嘅地方，咱來推咱家己嘅生活，實實咱已經。 Kalau saya mengasihi Tuhan, seharusnya saya tidak berkata ini. Kalau gua ai wa cái chủ, gua應該會有答出安尼講。Kalau saya mengasihi Tuhan, tidak seharusnya saya mengambil keputusan yang bodoh ini. Asita, kalau gua ai wa cái chủ, gua會有決志嘅付出嘅決定。 Mari kita memperkarakan perkataan kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Apakah ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Nanti ai chú ý, ai sẽ giải khai. Nanti so拿出來嘅，還是所做出來嘅工作，已經有變同咱嘅生活一樣嘅。 Ini bukan berbicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, tetapi kepada orang yang mengenal Tuhan. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Aneh pun si takut buat nanti, aneh si takut itu tu tiang, jadi izin oleh paksa dari jengli dia. Di dalam ayatnya yang ke-26, masih dalam Matius 22 ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku, Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ujian kui kau cap si dia tu je tak, siang yang cius ya sojus ya. Kalau kainan ai lai wati kau, kalau ibu lo ikai pebo. Cái bố kia, cái bia tí, ta bôi cháu cái, asika cái xe miệng, bố biang châu và cái mông thu. Ayat ini mengatakan kalau nggak membenci bapak ibunya, tidak dapat menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus bukan sedang mengajari kita untuk membenci keluarga kita, bukan? Jika siakan nan hak nan kia nan dia kau mimpi. Ya so mesti kio nang tang lo kayak bos lo nang kayak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mencintai Dia, mengasihi Dia lebih daripada kita mencintai, mengasihi bapak ibu kita. Ika Yesus kita nanti ai nang kayak cu ya so chau kue nang kayak bos nang kayak. Tuhan mau itu lebih di atas segalanya. Kita memposisikan Tuhan di atas apapun yang kita cintai, bahkan diri kita sendiri. Nanti ai dia ia so siang tong yang chau kue, trong bau to si cái si cái mereka chau kue nang kaki sen. Kalau kita sudah mampu mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita manusia berdasarkan kasih yang dari Tuhan. Kalau nak izin ai nang kai chu ing tiap kai pang hua man jiak ing ai ji si kai de nang ing wei nang ing ia so kai jeng ai ji si kai. Mungkin kita berpikir, saya sudah mengasihi Tuhan,
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saya mendapatkan ayat ini, saya pikir, ini kan ayatnya sudah biasa. Tetapi begitu saya baca lagi, ternyata Tuhan seberapa persen ini, seperti saya bertanya kepada diri saya sendiri, sudah seberapa persenkah saya mengasihi Tuhan? Ya, kalau ada angka 0 sampai 100, seberapa persen saya sudah mengasihi Engkau Tuhan? Ini gitu, cicaknya kini sih, ketika kita ada sih tapi siapa isu cicu kayak gitu tuh izin yuk toy pas yang ai kayak culo, kita cicak siapa nanti cuma ini isu sana ai cu ya so kayak jadi cau kue jadi sih kan. Sekalipun saya menyampaikan firman Tuhan di sini, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini gitu cicak siapa ini sih kan ikan di sini lah masih yang sih ayo kayak coba gue. Benarkah apa yang sudah kita perbuat itu sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Asita nanti so berhang gue, so takai gue. Di cuma sih yang cengsek ayo nang kayak coba. Tuhan mau kita itu benar-benar mengasihi Dia, mencintai Dia. Nang kayak coba, ai nang cengsek Mengapa begitu penting mengasihi Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lo masuk ke poin puncak kita jika si kanan izin bicara, nang kayak sen metang cho hang kue cho tik chok ya i lai kok i nang ai cái nang cái ho we pang. Kita juga sering mendengar ayat ini, dan ketika ayat ini dibunyikan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita berkata amin, haleluya. 혹시 nang kaya cicak siya keng nang kena nang kay sen nang kay tanto kang lai ya ito oy ko nang ini ta amin. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi isi sekali musik kok ya i ai i kainan. Karena kita berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi ingat, itu belum selesai. Asal atau syaratnya adalah kita harus mengasihi Dia. Ulangnya sih nang kau nang dua was yang sing na izin cho siang ho lai kok. Tapi untuk kayak jawabnya musina nang kaki izin ayah siapa. Berarti jangan pernah berharap Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kalau kita belum benar-benar mengasihi Dia. Musina kalau nang mau gue cengsek ayah sih kan. Sing video cho ho Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya diberkati. ya kita sing ai cuy nang ikai sen waktu itu. Bukan hanya diberkati, tetapi sangat diberkati. Karena dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Si tang tek itu cokoknya, tapi cokok mua. Indonesia kita di pengen cokok atau laipeng. Dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Korintus 前书对几章对9章，也就是谈到我这些事。那去国有写，也伊从来人捌无看着个，伊无听着个，还是咱当人个心内无想过个，安尼个人个先准备好来互伊人，伊讲就是爱伊个人。 Tentu kita berkata amin, saya percaya Tuhan, firman-Mu ya dan
所听过的神已经准备来。 Tapi ingat, dengan syarat bagi mereka atau untuk mereka yang mengasihi Dia. Tapi Rusna yakin ai sen kainan. Bagaimana ayat ini menjadi bagian kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia? Jika siaken sen so kanan siakai nang kalau tai tek dia, kalau nang bok ai itu itu tek dia. Ayat ini hanya menjadi bagian kita, menjadi kenyataan, menjadi ya dan amin. Hanya jika kita benar-benar mengasihi Dia. Kalau nang tek dia jika sen kanan so siakai siakai, mesti setiap dia yang nang dia ai. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang dapat kita andalkan. Tidak ada lagi sebenarnya dalam hidup ini. Mauku seperti ini, maunya saya seperti ini. Ini yang harus jadi sama saya. Sebenarnya kita udah gak berhak kayak itu lagi. Karena apa? Semua yang kita mau itu kita bisa mendapatkan dengan satu syarat saja. Mengasihi Tuhan, itu aja. Nang saya tuh kayak itu tuh. 已經每點啦，我想愛就誰講，我想愛就誰講，我想愛得就誰講，我想愛得就誰講。因為做呢，因為聖經甲咱所切，還是甲咱所辦，咱教愛全部物件，咱會得到。 Terkadang kita kecewa ketika orang lain tidak memperhatikan apa yang kita kerjakan. Saya udah buat kayak gini capek-capek, tapi saya tidak dihargai. Atau saya sudah mengusahakan ini dan itu, tetapi hasilnya tidak ada. Kita kecewa. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu ya seperti untuk Tuhan, ya ada firman Tuhan yang mengatakannya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lain sih nak usah kuat. Jadi saya kena ini nak izin做上好嘅代志，做上好嘅工作，做上好對別人，tapi 別人無尊敬咱這個好。 Asal tanah musik kuang, ingin nak si ai做一樣愛去做別個。Siapa Ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, kita nggak peduli apa kata orang. Yang penting yang kulakukan ini menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan kok hidup kita. siapa yang bukan nang Joseph, tanah 做是哈咪事，咪做學人，tapi 就是比如tanah 做學人嘅主備。 咱萬件事做工課，咱無需要甲別人愛去打地界，愛去推啲，上重要就是咱做了，咱家生，咱家主伊會歡喜。 Tuhan itu bukanlah Tuhan yang gak senang melihat kita senang. Bukan. 咱家主唔是一個為事甲推着咱歡喜嘅時間。 Tuhan senang melihat kita senang. 咱家主真歡喜，甲推着咱歡喜嘅時間。 Tentu Tuhan senang melihat anak-anaknya berhasil. 咱家主真歡喜，甲推着咱會成功。 Tuhan senang kok melihat anak-anaknya sukses. 咱家主推着伊家囝子會成功，真歡喜。 Jangan merasa berpikir, kok saya harus mengasihi Tuhan, kok Tuhan ini senangnya saya susah. Tidak. Asita,咱都那個想學想來想，做年我家主暑假推着我艱苦嘅，唔是少生活。 Tuhan senang melihat anak-anaknya senang. 咱家主真歡喜，假如推着伊嘅囝子。 Tapi jangan kesenangan yang kita dapatkan itu membuat kita lupa dengan Tuhan. 如是咱咪為着咱得着一個歡喜，變做咱唔記得咱家主。 Misalnya seorang anak kecil yang dikasih mainan dari ayahnya atau dari ibunya, tentu dia senang ya. Anak kecil kan senang mainan, wah senang gitu. Dan orang tuanya senang nggak lihat anaknya senang? Senang. Tapi kalau gara-gara mainan itu, anak itu udah nggak peduli sama orang tuanya pasti akan marah. 咱有一個比如，咱假如講一個女囝，還是一個爸母抱一個女囝，有一個馬薩，伊這女囝還是是歡喜，是呾這個女囝莫為着這撮物件歡喜，伊得着伊個爸母。
oleh kita senang. Tapi ketika kesenangan yang kita dapatkan membuat kita lupa dengan Tuhan, Tuhan akan kecewa. 咱家主真欢喜，到推着咱欢喜，是但为使咱为着这个欢喜，咱唔记得咱家主为使我对咱。 Ada satu lagu pujian yang mengatakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Tidak berlebihan kalau kita bilang kita perlu Tuhan lebih dari nafas kita. 有一条歌就是叫说天父啊，我需要你嘅爱超过我嘅心。 Karena memang Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. 因为咱嘅主耶稣，咱无必用这个 PS 伊哈咪来落好来改变。 Oleh karena itu, mari kita merenungkan masing-masing diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah sungguh saya sudah mengasihi Engkau? 有时咱嘅即在咱摕就是叫咱领导来想我已经真心来爱我嘅主嘅时候。 Apakah di luar dari gereja ini mulut saya masih bisa menyenangkan Tuhan? Apakah perbuatan saya masih memuji Tuhan di luar ruang ibadah ini? 是咱礼拜日做礼拜头出了这个到外口，咱所拿出来嘅话，所做出来嘅工作，我有变荣耀咱嘅名，荣耀主耶稣嘅名哦，是我有变我伊欢喜哦。 Jangan pernah meragukan Tuhan. 咱卖对咱嘅主耶稣相信我嘅。 Jangan pernah berpikir Tuhan gak sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. 咱卖相信我嘅，但是咱卖想啊，我所需要嘅我嘅主无变准备好。 Jangan pernah berpikir masalahmu terlalu berat, Tuhan gak sanggup. 是咱卖想啊，我嘅面对呢要我嘅主无变规矩。 Jangan pernah ragukan Tuhan. 咱卖相信我嘅对咱嘅主。 Tuhan sanggup menyediakan yang kita mau. 咱嘅主有变准备给咱所需要嘅。 Bahkan lebih daripada yang kita harapkan. 我有变超过咱所希望嘅。 Satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah mengasihi dan mengasihi dan mengasihi, mencintai Tuhan. 就嘛一条工课咱爱做呢，就是咱爱咱嘅主，爱咱主，再爱咱嘅主。 Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita, Kalau咱已经真心来爱咱嘅主，都来生活。 kita tidak mungkin mengeluarkan perkataan yang tidak menjadi berkat. 咱无可能有变打出遐个话，遐个句，给咱得到祝福。 Kita tidak mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan. 咱无可能打遐个无价值嘅话。 Kita tidak mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan diri kita sendiri. 是咱推咱家己委屈嘅话。 Kita tidak akan mungkin mengandalkan atau mengutamakan keegoisan diri kita sendiri. 是咱求咱嘅日子超过。 Selama diri kita masih ingin didengarkan, selama diri kita masih ingin merasa harus dihormati, 咱搞得到咱所打嘅话，别咱哋爱听，别咱哋爱尊敬。 sesungguhnya kita belum mengandalkan Tuhan, kita belum mengutamakan Tuhan. 叫世界想法形式，咱都袂当正式依靠咱嘅主，是咱正式爱咱嘅主。 Selama diri kita menuntut untuk didengarkan, dihormati, dihargai, yang kita utamakan adalah ego kita. Kalau咱我想咱所打嘅话，
人哋愛聽，咱所做嘅事，人哋愛尊敬。安尼樣講咧，咱唔是向咱嘅主做相同嘅，tapi harus咱嘅兒子相同。Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memenuhi hidup kita dan perkataan kita itu berubah, berbeda. Kalau咱已經真心愛咱嘅主，生嘅空已經充滿咱嘅生活，咱所打出來嘅會改變咗別咱嘅祝福。Mari kita mengoreksi diri kita sekali lagi. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi ternyata kita itu belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi nak kesan kok kan sosok kayak mobil kok sering. Hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhanlah yang akan mendapatkan kelimpahan dan kepenuhan dari Tuhan. Lusita yang dijasin aizu dengan dia mungkin tek dia sehingga cukup muam. Jadi kalau tadi dikatakan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mari kita belajar. Jangan mengasihi Tuhan dengan setengah hati, separuh jiwa, separuh nafas mungkin ya. Jangan. Kita tahu saja kita nanti anak itu dengan cuang sin cuang i mesti bisa puas. Ada banyak hal memang yang membuat kita cepat sekali berbelok dari komitmen kita kepada Tuhan. Ada banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu tegas terhadap diri sendiri. Jika nang saya buat mau cencoy taji, koi mau nang jika yang pang dia nang so itu so ciai taji. Karena mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau mengasihi Engkau, saya mau mencintai Engkau, saya mau hidup saya ini hanya untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang begitu kita amin, mudah sekali kita berbelok. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau berhadapan dengan masalah, mudah sekali belok. Ini jadi opsi nak tahu kau sih kan, nak coba buat ai jengsek ai, buat jengsek itu itu kayak tahu dia. Tapi sudah barusan tak amin dia. Kau nak kasih kau nak ngopi, kayak nak asing ngopi, kau saya kau kayak mungkoi, nak lu begini kancangan sokat, nak kayak cus sokat. Oleh karena itu, kita sendiri itu harus tegas terhadap diri kita. Kita harus ekstrim terhadap diri kita untuk kita mengutamakan atau untuk kita melakukan komitmen yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Lusita nang tuinan kaki di niam tiao sana kan susah sotai. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kita semua belajar di dalam pengiringan kita akan Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saya nang pepe lại nang cukup lại kia lại chỉ cái sinh cái chân lý nang chỉ có đấy nang ai lihat nang cái chủ siang tông yêu có mai sai qua. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang Bayal Singkat untuk maju ke depan dan naikkan pujian yang tadi bagian tadi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri.
biarlah setiap kata-kata dari pujian ini kita menyatakan Yesus dia terindah. Itu benar-benar luapan hati kita, pernyataan kita bahwa tidak ada yang lebih indah dibandingkan dia. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini setengah hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih mementingkan kepentingan kami, masih memuaskan hasrat kami, ego kami Tuhan. Kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga yang akan memberikan pujian. Kami mau belajar menjadikan Engkau yang pertama, Engkau yang terindah daripada dunia ini Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami butuhkan. Hanya Engkau satu-satunya kebutuhan kami diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati lambaikan tangan, yang merasakan kasih Tuhan, angkat lagi tangan satunya, lambaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Firman ini sangat luar biasa. Saya tidak janjian loh sama Bu Emi. Sama nggak firmannya dengan minggu lalu? Sebagian ayatnya sama. Bu Emi cuma bilang, Bu, kita mau ada tema khusus enggak? Tidak, tapi bawa aja apa yang Tuhan taruh di dalam hati Ibu. Ternyata sama, hampir sama ya. Oleh sebab itu 2 minggu berturut-turut kita mendengarkan firman Tuhan dan ajarkan yang sama. Mari kita mulai menanggalkan semua kepentingan-kepentingan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, satu, mengkhususkan waktu kita ibadah, mengkhususkan waktu kita berdoa di rumah, mengkhususkan waktu kalau ada pengumuman doa maupun acara-acara gereja yang lainnya, acara-acara rohani. Lepaskan semua yang keinginan ataupun yang merupakan aktivitas dan ancaman kita. Lepaskan, karena kita harus diberkati dengan mengasihi Tuhan.
kita akan diberkati. Tapi dengan mengasihi diri sendiri, kita tidak bisa melihat jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jika dulu, mungkin sebagian Bapak Ibu sama dengan saya, tanggal 1, tanggal 15, saya harus mempersiapkan ini dan itu untuk persembahan yang menurut saya itu ibadah saya dulu ya, ibadah kita. Takut kalau tidak melakukan, lalu mengeluarkan dana yang banyak oleh karena takut ini dan itu. Itu dulu kepercayaan kita yang dulu. Benar? Tapi kita rela melakukannya. Bahkan ada orang yang rela keluarkan ratusan juta hanya untuk satu benda yang dilelangkan, walaupun tidak masuk akal. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, apapun saya berikan kepada Tuhan. Mari setiap kita sadari tindakan dan prinsip maupun otoritas kita. Kita harus punya prinsip dan prioritas di dalam hidup ini. Kalau prinsip kita firman Tuhan, prioritas kita Tuhan, selesailah pencobaan apapun akan menjadi ringan. Ibu ini tahu saya melayani Tuhan dari saya umur 25 mengenal Tuhan. Saya lakukan segala sesuatu untuk gereja. Saya tidak menanti pendeta mengucapkan terima kasih. Banyak yang saya kerjakan. Semua saya doa, saya dekorasi, saya fotografer, semua saya take over, kunjungan, doa dan lain sebagainya. Saya tidak menunggu pendetanya mengucapkan terima kasih. Tapi saya lakukan itu karena bentuk cinta saya kepada Tuhan. Bukti saya mengasihi Tuhan. Kalau saya punya prioritas itu Tuhan, tadi firman juga bilang, itu harus terlihat dari tindakan nyata. Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan, jangan sia-siakan, jangan habiskan capekmu untuk semua urusan dunia. Jadilah Maria, jangan selalu jadi seperti Marta. Minggu yang lalu, saya 20 tahun yang lalu sudah didiagnosa. Dan minggu yang lalu, saya dibawa Ibu Diana ke spesialis kanker Dr. Gumilang. Beliau bilang, Ibu, ini kankernya sudah besar ya, tumornya sudah besar, 9, sekian, harus operasi angkat rahim 2 biji, dan tidak boleh lelah, nanti efeknya tidak baik. Saya takut tidak, karena saya tahu hidup saya bertanggung jawab ke Tuhan. Saya masih terus setiap hari kunjungi, perhatiin jemaat-jemaat, berdoa, karena saya tahu gereja membutuhkan hamba-hambanya. Gereja, pekerjaan Tuhan di bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kita yang mau melakukannya. Saya tidak mau terbaring seperti orang sakit. Walaupun kadang saya tenaga sudah mulai habis, saya akan duduk sebentar. Satu hal saya mengatakan ini bukan untuk diberi kasih belas kasihan, bukan. Tapi saya mau bilang, di atas kelemahanmu, kuasa Tuhan nyata. Di atas kelemahanmu, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Di dalam pergumulanmu, ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat. Lepaskan semua kepentingan kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Pandang Tuhan, pandang kasih Tuhan terhadap hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Jika sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahirannya, itu karena kasihnya untuk kita. Sudah berapa kita untuk Tuhan? Jangan pandang saya hanya berbuat untuk gereja. Pandang Tuhan. Selagi masih ada nafas, selagi masih ada kesempatan, beri hidupmu untuk Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Istirahat bersama Tuhan. Ya, karena hidup ini adalah perjuangan, mati adalah keuntungan. Itu kata Paulus. Bapak Ibu, mungkin sudah banyak seringkali saya katakan, hiduplah dalam pertobatan yang sejati.
Engkau tidak dipanggil untuk hidup semau-maunya. Kita diselamatkan untuk tujuan yang mulia. Berubahlah cara pandangmu, berubahlah cara pikirmu. Lakukan apa yang bisa kau berikan untuk Tuhan. Hari ini saya masih berdiri di sini. Gak tahu bulan besok saya masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, hiduplah untuk Tuhan. Karena kelak kau akan mendapatkan kekekalan. Akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dahsyat. Hidupmu akan penuh arti. Amin. Pengumuman selanjutnya, tambahannya, sebentar kita akan merayakan Natal untuk tanggal 25 Desember ini. Dana yang dibutuhkan Bapak Ibu lebih kurang 10 juta. Nah, yang sudah terkumpul saat ini lebih kurang 2 jutaan. Bapak Ibu, biasanya kita memberikan kesempatan ini kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Namun, untuk tahun ini, kita juga ingin jemaat-jemaat diberkati Tuhan. Kita melibatkan semua jemaat untuk bisa mengambil bagian dalam janji iman. Janji iman itu begini, saya hubungi Ibu Diana. Bu Diana, saya ingin berjanji iman misalnya 100.000. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kumpulkan sebelum hari Natal. Ya, kumpulkan ke Ibu Diana. Bapak Ibu, ini gereja kita. Ini rumah Tuhan. Bukan hanya tanggung jawab gembala atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi kita semua punya tanggung jawab yang sama. Ya, 1 tahun 1 kali. Mari kita mengambil bagian di dalam perayaan Natal ini. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Puji Tuhan. Ya, demikian pengumuman tambahannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak kita lupakan. Terus kita bawa sampai kita pulang ke rumah kita. Dan itu akan terus menuntun langkah hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita lagi katakan kepada Tuhan. Tuhan,
kasih karunia dan kebenaran-Mu selalu beracara dalam kehidupan umat-Mu. Roh Kudus, pimpin jemaat-jemaat-Mu, dewasakan rohani mereka, bahwa mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka menikmati Engkau, sehingga mereka hidup dalam takut akan Engkau, hidup dalam taat dan setia mengasihi Engkau. Dan dalam nama Yesus Kristus ya Bapa, pagar perlindungan utuh bagi jemaat-jemaat-Mu, bahkan seisi rumah umat-Mu Tuhan, Engkau selamatkan, Engkau jagai setiap pekerjaan tangan umat-Mu, usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Kirimkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan seberang laut, seberang pulau, mengalir atas pundi-pundi umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Bawalah hati kami senantiasa murni Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan tulus dan ikhlas. Dan dalam nama Yesus Kristus Bapa, ketika umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang tidak hadir di tempat ini, Engkau memberikan roh kerajinan kepada mereka. Engkau Tuhan yang menyadarkan, Engkau Tuhan yang mengajarkan tentang prioritas dan prinsip ilahi dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Lighthouse Evangelism, agar setiap kami Tuhan bersama-sama setia bersekutu dan beribadah memuji memuliakan Engkau di setiap hari Sabat-Mu. Mulialah Engkau yang Allah Maha Dahsyat, mulialah Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuduslah Engkau Bapa dalam setiap hidup kami. Ajar kami mengasihi-Mu Bapa melebihi segalanya. Biarlah kami mengasihi Engkau tanpa hitung-hitungan. Ketika berkata